Hello guys, welcome to my channel Tu Endang. Bersama saya Septa Wijaya dan bersama Beli Nengah. Dan sekarang di sini kami akan mereview tentang gimana sih petani-petani yang lebih ke era modern seperti ini Beli. Untuk era modern gimana? Nah, yang ingin saya tanyakan itu apa sih motivasi Beli awalnya kok bisa lebih ke bertani itu jadinya? Kalau motivasinya sih sederhana sekali ya. Di Bali itu tingkat konsumtif masyarakatnya kan tinggi sekali. Di luar pariwisata, masyarakat sendiri ada 4 juta. Ada sekian miliar bahan makanan berputar per hari. Kemudian pengalaman saya di lapangan, saya menemukan fakta bahwa ternyata sedikit sekali bahan makanan itu yang bersumber dari masyarakat Bali. Oh, berarti kebanyakan dari luar yang masuk ke Bali. Benar sekali, sayur 80%. Ya, buah yang tourism saya nggak tahu persentasenya. Silakan tanya pada para pemegang kebijakan seperti itu. Cuman saya merasa ada semacam tantangan dalam diri saya. Benar nggak orang Bali tidak mampu menyediakan bahan makanan untuk dirinya sendiri? Atau untuk terjun ke bisnis untuk memulai hotel dan restoran? Ada teman-teman saya banyak yang sudah lakukan itu. Tapi persentase dari lahan yang terkelola dengan baik itu masih sangat rendah sekali. Luasan lahan kita cukup, jumlah manusia kita cukup, tapi sebagian besar manusia Bali tumplek ke Bali Selatan. Mungkin belinya ada solusi. Nah, gimana sih untuk milenial sekarang? Ya, ini sebenarnya momen. Jadi semesta mengingatkan kita semua bahwa you've done the wrong thing a very long time. Kita harus melakukan sesuatu. Contoh misalnya, tidak semua teman saya yang terjun ke tourism itu nggak punya lahan, tidak semua. Banyak yang punya. Tapi mereka berasumsi, lahan saya cuma 20 are, lahan saya cuma 30 are, saya nggak bakal survive. Padahal saya punya temen yang tanahnya, dia nggak punya tanah, dia ngontrak tanah orang di Denpasar, dia tanam kangkung sekitar 4 are kalau nggak salah. Anaknya bisa kuliah 3, hanya dengan jual kangkung every day. Hanya jual kangkung setiap hari di wilayah bisa menguliakan anaknya. Kangkung dengan tanah yang bukan punya dia, tanah kayak tanah punya investor nih, cuman belum laku, tapi kegenang air, ditanam kangkung sama dia, dijual. Gitu. Artinya, sementara wilayah lain di Bali, air unlimited. Bilanglah kungkung Undo berapa ribu kubik kita buang air setiap hari. Iya. Di Tukad Petanu segala macam itu kebuang semua air. Sementara di wilayah tertentu air nggak kepake sama sekali, lahan nggak kepake maksimum. Coba Anda lihat sekeliling di Indonesia, berapa persen yang benar-benar produktif, yang benar-benar ngasilin setiap saat, yang benar-benar kita bisa harvest, kita bisa didistribut. Nah, untuk teman-teman yang sekarang kehilangan mata pencaharian, mulailah berpikir seperti itu. Berapa persen sayur yang datang dari luar Bali yang kita konsumsi, atau yang pisang dari orang kirim dari Sulawesi pisang ke sini. Itu artinya apa? Sulawesi transportasi berapa itu? Habis juga terjual di sini gitu. Kenapa kita nggak tanam pisang? Gitu. Kenapa misalnya janur? Janur itu dulu. Kenapa kita nggak tanam kelapa? Yang minim perawatan sekalipun tetap bisa ngasih 5 tahun 6 tahun ke depan gitu. Terus untuk jadi bahan pertanyaan untuk saat ini kan banyak nih anak muda yang lebih gengsi. Nah, itu gimana caranya kita memindset bahwa kita tuh emang jangan selalu meninggalkan kultur kita sendiri sebagai seorang petani. Gimana sih caranya? Ya, agar bisa memotivasi teman-teman juga. Ya, kebetulan saya bergabung di komunitas namanya Petani Muda Keren. Bayangin lu, namanya aja kita sudah buat Petani Muda Keren. Itu foundernya Beli Gongweda. Itu baru berdiri 2-3 tahun ya. Saya juga baru aktif sekitar 1,5 tahun. Di sana yang muda sudah lumayan banyak. Nah, kami sedang merancang, menskenariokan bagaimana kita menarik minat orang-orang generasi muda kita untuk melihat sektor ini. Caranya gimana? Kita nggak mungkin datang ke sekolah kemudian bilang bahwa kami adalah petani, nggak bisa itu. Udah nggak zaman kita berkampanye terus convincing orang, udah nggak zaman. Iya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah proving, tunjukin ke dia. Misalnya dream besar saya gini, ini tanah 2 hektar, kita tanam alpukat, kita tanam pisang, kita tanam sayur. Saya pengen nanti ketika harvesting, Pak, nggak lama ini, pisang lagi 8 bulan aja kita panen, gitu. Dari umur berapa tuh pisangnya kita tanam? Hingga umur 8 bulan. 8 bulan dia kita tanam, 8 bulan dia sudah keluar jantung. Lagi 3 bulannya udah panen. Berarti setahun. Umur pisang yang ditanam tuh masih umur seminggu 2 mingguan.
Yang kita tanam itu kultur jaringan, udah 3 bulan usianya. Oh, 3 Kultur bulan. jaringan kita belinya di Biotrop, di laboratorium di Jawa, di Bogor. Oh, langsung datang dari. Iya. Oh iya. Kan nggak mungkin kita nyari anakannya, nanti bisa dilihat sendiri bibitnya. Jadi, nah ketika kita harvesting, panen, kita akan ajak mereka di sini. Ini loh bro, kita ajak mereka nge-camp, kita bakarin mereka pisang gitu. Dream saya seperti itu. Ini loh bro, tanah segini diurus oleh orang sekian, sekali panen dapat segini. Sebulan kita kepanen 4 kali, setahun uangnya berapa? Mari kita compare dengan gajimu yang kamu kerja di perusahaan A, B, C. Mari kita compare. Itu baru pisang. Lagi 3 tahun alpukat kita berbuah. Alpukat kalau kita bilang per pohon 50 kg saja, saya punya 1.200 pohon di sini. Sudah, itu sekitar 60 ton. Anggap saja paling murah sekali harganya 25.000 lah sekilo. Karena alpukatnya spesial sih yang kita tanam. Berarti Itu duit. alpukat mentega itu ya, yang seperti itu. Kita ada 7 jenis alpukat yang kita tanam di mana-mana. Di sini ada, ya, saya coba ada 3 jenis, ya tergantung ketinggiannya. Gitu. Jadi ada sekian 53 ton gitu bisa dibilang. 53 ton gitu. Di first time harvesting itu panen pertama. Itu kalau kita uangkan dengan harga 25.000 aja kita bilang, itu udah duit 1,8 miliar. Hello, ya kan? Iya. Dari tanah 2 hektar gitu. Pertanyaannya, kamu berjuang bangun pagi nih jam 7, wah itu dimarahin bos nih. Wah pulang jam 7 siang, sore baru pulang segala macam. Atau kos di Denpasar, duit sekian, biaya hidup segala macam. Saya tanya, setahun kamu punya tabungan berapa gitu? Mau dekil nggak kayak kita? Mau kotor nggak? Mau bantu saya nyampur tai sapi nggak? Tapi kamu punya penghasilan yang lebih menjanjikan buat masa depan. Tapi kan saya nggak punya tanah. Emang saya punya tanah? Saya juga enggak gitu loh. Nah, terus gimana inisiatif belinya untuk karena tanah yang nggak punya, terus kita bisa menanam. Kalau saya hunting, sistemnya gini. Kita ada pisang, kita ada durian musangking, kita ada nanam kopi di Skulwe, durian musangking kita ada di Bulian, blackthorn, kemudian duri Nah, hitam. channel beli kok bisa banyak gitu, dan kenapa bisa Mari kita menanam ikut tempat komunitas kan gitu. Jadi komunitasnya kan emang petani muda keren. Petani muda keren ini semua petani gitu. Tapi si petani ini kan punya temen yang nggak petani tapi punya tanah. Tanahnya si A, tanahnya si B loh gitu. Jadi kalau word of mouth, jadi dari mulut ke mulut Iya, itu iya. yang jauh lebih convincing. Misalnya gini, saya buat kebun pisang sudah produktif pisangnya. Saya panen, saya buat vlog sama seperti kalian. Tapi saya nggak buat channel. Saya di Oh, Facebook iya. pribadi. Kami sedang panen gini, saya 1 truk gitu. Di mana itu Pak Ngan? Saya punya lahan kok, tapi saya nggak punya modal. Wah, apa gitu? Di mana itu? Di mana? Ada air nggak? Ada. Saya ketemu, saya obrolin ini. Kalau saya biayain semua, kalau Pak lahan presentasi seperti ini, Bapak punya saham di PT kita, Bapak punya sekian persen. Oh, kalau nggak salah beli juga punya CV. Ya, kita ada beberapa perusahaan. Jadi yang Itu berarti beli sendiri CEO-nya. enggak, kita ada 4 direktur. Ada 4 direktur dengan spesialisasi yang berbeda. Misalnya ada pakan ternak, bibit ternak ada khusus. Kemudian ada sembako yang jual pemerintah kita punya khusus. Kemudian yang di kebun kita punya company tersendiri. Jadi bertani itu keren loh bro. Gimana sih cara ngejelasin, nunjukin, ngebuktiin bahwa ke semua orang bahwa bertani itu ya tidak melulu adalah orang yang dekil kemudian nyangkul dan segala macam. Iya. Kita pengen nunjukin bahwa seperti yang saya bilang tadi, di sini internet lagi nggak bagus nih. Saya coba beberapa modem. Banyak dah. Halo, Telkomsel, Smartfren semua nggak bagus. Saya nanti mungkin akan datangin kantor mereka. Saya bilang ini ada 6.000 keluarga loh di sini. Kok lu pasang BTS, lu pasang di sini, di stick deket nih, pasang di sini, lu dapat klien 6.000 keluarga. Iya. Nobody touch this gitu loh. Emang sih bukan bisnis besar jadinya, beda kayak di kota mereka pasang satu BTS ada sekian ratus ribu orang yang pakai gitu. Nah, saya nggak bisa tunjukin karena internetnya nggak bagus. Saya di apps itu, apps dari komunitas kita namanya Boss Farmer. Di apps itu kita bisa lihat siapa nanam apa, kapan dia panen, berapa kilogram, di mana kita bisa lihat.